Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel PDP Harizal Channel. Apa kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan memberikan informasi kepada sobat semua mengenai perubahan kebijakan program Keluarga Harapan atau PKH di tahun 2021 ini. Tentang nominal bantuan atau besaran bantuan yang akan diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Mari kita lihat dan saya bacakan surat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Keluarga. Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga nomor 13-OT-4-01/01/2021 tentang penetapan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahap 1 termin 1 tahun 2021. Direktur Jaminan Sosial Keluarga menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang penetapan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahap 1 termin 1 tahun 2021. Ke-1. Penetapan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahap 1 termin 1 tahun 2021 sebagaimana terlampir, baik berupa rekapitulasi maupun berupa BNBA atau by name by address dalam CD atau compact disc, merupakan KPM PKH hasil pemutakhiran oleh SDM PKH melalui EPKH dengan batas waktu tanggal 5 November 2020. Keseluruhan data telah dilakukan pengecekan rekening melalui OMSPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran dan pembersihan terhadap data anomali. Kedua, keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan program Keluarga Harapan. Ketiga, pelaksanaan pencairan bantuan disalurkan melalui bank penyalur dan dicairkan melalui rekening atas nama penerima manfaat. Keempat, terhitung bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Kategorinya dapat terdiri atas: A. Ibu hamil atau nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua dalam keluarga PKH. B. Anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga. C. Anak usia sekolah SD atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH. D. Anak usia sekolah SMP atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga. E. Anak usia sekolah SMA atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH. F. Lanjut usia dengan usia lebih dari 70 tahun sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. G. Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan bagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2021, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rahmat Kusnedi. Sekarang coba kita bahas isi surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Nah, sekarang perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Untuk ibu hamil dibatasi maksimal kehamilan kedua. Jadi yang dihitung atau masuk dalam data bayar hanya kehamilan kedua. Kehamilan ketiga dan seterusnya tidak dihitung menjadi kategori. Untuk anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak dalam satu keluarga. Jadi jika lebih dari 2 anak usia dini tidak akan dihitung menjadi kategori atau tidak akan dibayarkan. Untuk anak usia sekolah yang dihitung hanya 1 anak walaupun dalam keluarga terdapat 2 anak atau lebih kategori SD yang dihitung hanya 1. Untuk anak usia sekolah SMP sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH.
Kemudian untuk anak usia sekolah SMA, sebanyak-banyaknya satu anak di dalam keluarga. Jadi jika ada dalam keluarga itu lebih dari satu anak atau dua dalam keluarga penerima manfaat program keluarga harapan, maka yang dihitung hanya satu anak SMA saja. Kemudian lanjut usia dengan usia lebih dari 70 tahun ke atas, sebanyak-banyaknya satu orang di dalam keluarga. Jadi yang terhitung hanya satu orang, walaupun dalam keluarga itu terdapat dua lansia. Kemudian penyandang disabilitas berat, sebanyak-banyaknya satu orang di dalam keluarga. Jadi kalau ada dua disabilitas berat, jadi yang terhitung hanya satu. Mari sobat, coba kita menghitung contoh bantuan yang akan diterima oleh setiap keluarga. Misal dalam satu keluarga terdapat dua orang anak SD, satu orang SMP, satu orang lansia. Yang terhitung adalah satu orang SD, satu orang SMP, satu orang kategori lansia. Jadi jumlah bantuan yang diterima pada satu tahap oleh keluarga penerima bantuan PKH ini adalah anak SD 225.000, SMP 375.000, kemudian lansia 600.000. Jadi totalnya adalah 1.200.000 rupiah. Sekarang mari kita menghitung contoh yang kedua. Misalkan dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, kemudian ada anak usia dini satu orang, anak usia SD 2 orang, anak usia SMP 2 orang, kemudian kategori lansia 2 orang. Pada keluarga ini ibu hamil tidak terhitung lagi karena sudah masuk hamil yang ke-6. Jadi untuk anak usia dini dibayarkan 375.000, untuk anak SD terhitung hanya satu kategori sebanyak 225.000 diambil satu orang, kemudian kategori SMP 375.000 diambil hanya satu orang, terakhir satu orang lansia 600.000 rupiah. Jadi total bantuan yang diterima oleh keluarga ini 1.575.000 rupiah. Jadi sobat semua, demikian informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan sobat subscribe, like dan komen. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat semua terus mendapatkan informasi dari PDP Rizal Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.